itu selalu endingnya atau tujuannya adalah menunjukkan, ya, membekali. Mengapa CPNS dibekali dengan wawasan bela negara? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa Bapak Ibu teman-teman semuanya sebagai CPNS harus diberikan mata materi wawasan tentang eh, wawasan bela negara? Ada yang bisa memberikan komentar? Apa kira-kira? Mengapa? Mana nih suaranya? Mengapa Bapak Ibu harus dibekali dengan wawasan dan nilai-nilai bela negara? Silakan, nggak yang tahu bisa unmute. Mengapa Bapak Ibu teman-teman semuanya? Sebelum menjawab Ibu, mungkin Ya, beberapa silakan. alasannya. Yang pertama mungkin untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme dan mungkin juga sebagai memperkuat integritas kita sebagai ASN dan kita sebagai ASN juga memahami tugas ASN itu sebagai garda terdepan untuk bela negara. Mungkin itu dari saya kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih. Mas, siapa ini tadi? Izin Ibu, Rizky. saya Rizky Muharam Oke, Putra, Ibu. baik. Mas Rizky Muharam Putra. Oke, terima kasih ya. Sedikit banyak sudah bisa menjawab ya. Nah, jadi di agenda satu ini nanti ya adalah menunjukkan atau agenda satu ini nanti lebih ke pembentukan karakter ya, membentuk karakter. Hanya karakter ini tidak hanya Bapak Ibu diberikan atau tidak hanya diimplementasikan, dimiliki, tidak hanya saat Bapak Ibu teman-teman semuanya sebagai peserta latsar. Harapannya nanti selama berprofesi, selama menjadi pegawai negeri sipil, karakter yang terbentuk itu tetap diimplementasikan, gitu ya. Siap semuanya, Bapak Ibu teman-teman semuanya? Iya, notabene kan ini kita sebagai PNS itu kan gaji kita dari mana? Notabene dari pajak gitu ya. Sehingga kita juga harus benar-benar menunjukkan memiliki sikap perilaku bela negara, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi bahwa tujuan atau ending pembelajaran review materi di agenda satu adalah menunjukkan, membekali, membentuk karakter, sikap, perilaku bela negara. Oke, ini tadi sedikit kurikulum vitae ya dari saya yang tadi disampaikan oleh Mas Rifai ya selaku panitia di angkatan 44, nama ya, kemudian alamat ya, kemudian eh, kantor ya di Balai Diklat Keagamaan Semarang di Jalan Temu Kirek, Banyumanik. Nah, nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya juga akan ada tatap muka ya secara klasikal. Bapak Ibu semuanya datang ke kampus Balai Diklat Keagamaan Semarang di hari ke-63, 64 dan 65. Ya, jadi nanti kita akan karena selama ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di satu angkatan ini kan nanti secara kurang lebih ya 1 bulan ya nanti pembelajarannya kan via Zoom meeting ya nanti saat di klasikal nanti akan bertemu secara tatap muka. Nah, ini ya terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Rizky, gitu ya. Mengapa para CPNS itu harus dibekali dengan eh, materi tentang nilai-nilai bela negara, tentang wawasan kebangsaan, tentang kesiapsiagaan mental. Bapak Ibu harus mempersiapkan kondisi baik jasmani, mentalnya untuk selalu berkiprah, selalu menjalankan tugas jabatan, tugas pokok fungsi sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah, ini adalah konsep dari pembelajaran latsar, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kita di serangkaian kegiatan pelatihan dasar adalah ada 4 agenda ya. Agenda 1, 2, 3 itu nanti adalah implementasi nilai-nilai yang harus Bapak Ibu
eh, internalisasikan ya, terutama nanti diaktualisasikan ya. Kita ingat lagi, Bapak Ibu ingat lagi saat mengikuti MOOC, saat mendownload modul di Agenda 1 ini adalah sekali lagi saya ulangi untuk menunjukkan, membekali, membentuk karakter, sikap, perilaku bela negara. Kemudian di Agenda 2 itu ada nilai-nilai dasar PNS. Apa saja Bapak Ibu teman-teman semuanya nilai-nilai dasar PNS? Ada yang masih ingat? Apa saja nilai-nilai dasar PNS di Agenda 2? Ada yang masih ingat? Halo? Sudah ada di layar lah ini. Berakhlak, Ibu. Iya, berakhlak gitu ya. Apa kepanjangan dari berakhlak? Ada yang tahu? berat berorientasi Berorientasi Iya, pelayanan, betul. akuntabel, transparan, Berorientasi. harmonis, loyal, Ya, hanya akuntabel, hanya kompeten, 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 hanya harmonis, manis, harmonis, harmonis, L-nya, loyal, 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 A-nya, adaptif, 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 dan K-nya adalah kolaboratif. kolaboratif. kolaboratif, gitu ya. Nah, kemudian di Agenda 3 itu ada juga kedudukan dan peran PNS, ya. Nanti tadi dari manajemen ASN dan smart ASN. Nah, dari nilai-nilai pada ketiga agenda yang dibekali oleh seluruh calon pegawai negeri sipil di semua kementerian ya. Karena saat ini semua kementerian yang memiliki CPNS adalah sedang menyelenggarakan pelatihan dasar di seluruh Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi ini yang harus pembekalan ya nilai-nilai dari Agenda 1, Agenda 2, dan Agenda 3 semua harus diberikan dibekali oleh dibekali pada seluruh CPNS dan ini nanti diinternalisasikan, diterapkan, diaktualisasikan nilai-nilai ini nanti pada masa habituasi atau di Agenda 4 ya. Jadi nanti eh, ya, jadi di masa tadi ya di Agenda 4 itu adalah karena nanti ending Bapak Ibu kan merancang rancangan aktualisasi ya. Kalau dulu Bapak Ibu saat apa namanya studi lanjut baik di strata 1 maupun strata 2 ya menyusun proposal. Nah, rancangan aktualisasi itu adalah proposalnya. Kemudian masa pembiasaan diri habituasi itu adalah apa penelitiannya atau realisasi dari rancangan yang sudah disusun ya. Nah, harapannya karena kebiasaan ya habituasi ini nanti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing jabatan ya. Harapannya nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya menjadi PNS yang profesional yang berkarakter ya. Tadi mengapa pertanyaan ya yang tadi sempat saya sampaikan. Nah, karena ini Bapak Ibu sebagai PNS ya, ASN itu kan terdiri dari dua, yaitu P3K dan PNS. Bapak Ibu, nanti setelah kegiatan Latsar itu kan C-nya hilang menjadi PNS. Nah, harapannya nilai-nilai ini jangan sampai luntur ya, tetap terus diimplementasikan. Itu saran dari saya ya. Jadi selalu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, para CPNS nilai-nilai ini jangan selesai setelah latsar Bapak Ibu, tapi dibawa terus, diimplementasikan terus karena Bapak Ibu nanti saat menjadi PNS itu kan banyak nanti isu-isu masalah yang akan dihadapi. Nah, selesaikan dengan implementasi nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu teman-teman dapatkan saat mengikuti pelatihan dasar. Ini ingat lagi bahwa Bapak Ibu teman-teman semuanya sebagai PNS itu memiliki tiga fungsi ya. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ya, inilah di fungsi yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Bapak Ibu dibekali dengan konsep
wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, secara singkat, deskripsi pada mata pelatihan di agenda satu ini adalah memberikan membekali peserta dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu teman-teman semuanya memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pegawai negeri sipil profesional pelayan masyarakat. Ingat, PNS profesional sebagai pelayan masyarakat ini tidak hanya saat CPNS, saat Bapak Ibu menjadi peserta latsar, tapi terus implementasikan nanti saat Bapak Ibu mengabdi sebagai pegawai negeri sipil ya. Jadi tiga mata pelatihan yang ada di modul satu yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di modul 2 analisis isu kontemporer, dan di modul 3 adalah kesiapsiagaan bela negara ini menjadi satu ikatan yang tidak terpisahkan untuk membentuk karakter nantinya Bapak Ibu menjadi PNS profesional pelayan masyarakat. Oke. Nah, ini tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, ending di agenda satu adalah menunjukkan sikap perilaku bela negara, ya, atau di modul itu disingkat dengan SPBN. Ending dari agenda satu adalah SPBN, ya, Bapak Ibu memiliki sikap perilaku bela negara, gitu ya. Nah, ingat bahwa nantinya karakter ini adalah Bapak Ibu menjadi PNS profesional pelayan masyarakat. Nah, ini ya SPBN. Nah, Bapak Ibu sudah memiliki 3 modul ini yang saat MOOC sudah didownload, sudah punya semuanya? Halo? Sampun Ibu. Ada Bu. Nah, sudah ya, sudah dibaca semuanya? Ya pernah ya, pernah dibaca lah setidaknya. Nah, baca tapi belum selesai. Oh, belum selesai ya, karena kan apa saat di MOC itu kan di modulnya dibaca, kemudian ada mengerjakan pre dan post test ya, seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, tadi saran di awal, mohon segala sesuatu tentang Latsar nanti jadikan satu folder, baik modul, kemudian materi, atau nanti tugas-tugas terkait di kegiatan Latsar itu nanti bisa dijadikan satu. Nah, ini Bapak Ibu, agenda satu ya, tujuan atau endingnya adalah SPBN. Bapak Ibu, teman-teman semuanya menunjukkan, memiliki, membentuk karakter, sikap, perilaku, bela negara. Ya, ada modul satu. Apa modul satu, Bapak Ibu? Materinya terkait apa? Halo? Terkait apa di modul satu? terkait Wawasan pengetahuan kebangsaan dan nilai bela bela negara. 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 Ya, betul. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kalau bisa Bapak Ibu semua menjawab ya. Jadi setidaknya Bapak Ibu pernah mengucapkan materi di agenda satu gitu ya. Nah, kemudian di modul yang kedua atau materi yang kedua apa Bapak Ibu? Analisis isu Analisis kontemporer. isu Analisis kontemporer. kontemporer. Yang dan ketiga Kesiapsiagaan bela bela negara. bela negara. Nah, saat ini, saat kemarin ya overview karena ini kan hari kedua ya Bapak Ibu mulai kegiatan Zoom meeting sudah disampaikan. Semuanya sudah masuk ke LMS di blc.btksemarang.net Bapak Ibu semuanya. Sudah. Nih Bu. Nah, kemudian kemarin ada tugas membuat apa? Jurnal mingguan, betul? Iya Di Ibu. sana adalah ada aktivitas apa yang dilakukan ya? Main bendera. Ya, terkait ada jasmani, fisik kan gitu ya. Nah, itu adalah merupakan implementasi dari materi di kesiapsiagaan bela negara. Ya, menjaga
kesiapsiagaan jasmani, menjaga kondisi jasmani agar tetap sehat, agar tetap bugar, ada dengan olahraga, ada dengan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi seimbang, ya itu nanti implementasinya yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan satu lagi, bagaimana menjaga kesehatan mental. Ya, nah kemudian ini adalah rangkuman ya Bapak Ibu atau sintesis dari ketiga materi. Yang pertama, ada apa saja di materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Ya, wawasan bela negara, wawasan kebangsaan di sana ada sejarah pengertian, ya, pengertian wasbang, ada wawasan kebangsaan, di latar belakangi dengan wawasan Nusantara, ya, nanti akan kita diskusikan bersama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu di sini ada yang namanya konsensus dasar atau 4 pilar kebangsaan. Apa saja 4 pilar kebangsaan, Bapak Ibu, pada konsensus dasar? Pancasila, Iya, betul. Undang-Undang Yang pertama Pancasila, yang Dasar kedua Pancasila, Undang-Undang Indonesia D. Negara Undang-Undang NKRI, Dasar 1945, NKRI, ya 1945 dan NKRI dan Bhinneka satu Tunggal NKRI dan Ika. adalah Bhinneka Tunggal iya Ika. betul Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Nah, ini yang disebut dengan konsensus dasar atau 4 pilar kebangsaan. Kemudian di wawasan kebangsaan nanti juga ada lambang negara, bendera negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan ya yang sekarang sudah dilindungi, legal dilindungi dalam undang-undang gitu ya. Nah, kemudian untuk yang nilai-nilai bela negara ya di sana ada nilai-nilai bela negara. Ada yang tahu ada berapa nilai bela negara? Ada yang masih ingat? Pernah membaca ada berapa nilai Bapak Ibu teman-teman semuanya? Ada yang masih ingat? Ya, jadi kita nanti di slide berikutnya kita akan banyak diskusi ke sana. Jadi ada 5 nilai Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ada 5 nilai bela negara yang nanti harus Bapak Ibu implementasikan ada aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Dan masing-masing 5 nilai bela negara itu nanti masing-masing memiliki indikator nilai. Nah, kemudian di sub materi berikutnya dalam modul 1 atau di materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara adalah SANKRI, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ada landasan negara gitu ya. Nah, kemudian di modul yang kedua, analisis isu-isu kontemporer, ya, ini ada submateri untuk perubahan lingkungan strategis ya nanti ada konsep perubahan dan perubahan lingkungan strategis sama juga yang terjadi Bapak Ibu saat ini ya eh, sebagai CPNS di instansi masing-masing ya ini baru sekitar berapa bulan Bapak Ibu di instansi yang baru ini selama CPNS kurang lebih berapa 2 bulan 3 bulan. 3 tiga ya. bulan, kurang Oh ya lebih karena 3 bulan. rata-rata SK-nya awal Juni ya Bapak Ibu ya. Juni, Juli, Ya, Iya, Ibu. Agustus. Iya, berarti hampir 3 bulan. PMP 2 Juni. Oh iya, sehingga kan juga ada perubahan lingkungan strategis ya. Bapak Ibu harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ya, ini juga perubahan lingkungan strategis. Ini juga Bapak Ibu sudah mengalami ya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kemudian untuk teknik analisis isu ya nanti ada di analisis isu kontemporer, ada isu kritikal, teknik tapisan isu, teknik analisis isu, dan ini nanti yang namanya isu atau masalah itu jangkauannya ada yang lingkup bangsa atau negara, ada yang lingkup instansi. Ya, nah contoh ini isu-isu yang ada di negara. Nah, seperti kita lihat Bapak Ibu saat ini 2 hari ini ya isu yang paling viral apa Bapak Ibu? Di medsos, di televisi apa yang paling viral? Demo ke kantor Iya, DPR. demo. iya Kenaikan adanya gaji demo DPR. ya, demo. Nah, kemudian Bapak Ibu ada lagi ini kita bicara isu lingkup bangsa ya, lingkup negara. Ada sebuah isu, ada sebuah masalah yang selalu bahkan setiap hari itu ada baik di media sosial, di televisi yang dari dulu sampai sekarang itu belum ada penyelesaian yang tuntas.
Masalah apa ini Bapak Ibu? Korupsi. Ya, masalah? Korupsi. Iya, betul. Masalah korupsi gitu ya. Dari tahun ke tahun sudah ada apa pemerintahan yang berganti presiden, tapi belum ada solusi ya untuk yang namanya korupsi. Kemudian juga narkoba itu ya, karena belum adanya efek jerah gitu ya pada korupsi, kemudian narkoba. Nah, untuk yang terorisme atau radikalisme, nah ini juga salah satu mengapa Bapak Ibu sebagai CPNS ya itu harus dibekali dengan wawasan kebangsaan untuk meminimalisir tindakan-tindakan terorisme. Ya, jadi ada isu-isu juga ini money laundering, ya, pencucian uang, ya, mass communication, ya, ini juga isu-isu ya yang mengancam, ya, bisa menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan bagi negara. Nah, kemudian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di modul yang ketiga yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Ada tiga jenis submateri, kerangka kesiapsiagaan bela negara, ya. Nah, ini kerangka kesiapsiagaan bela negara ini nanti Bapak Ibu juga saat klasikal datang ke Balai Diklat, ini nanti ada kegiatan pasukan baris berbaris dan tata upacara sipil. Ya, nah kegiatan ini nanti apa nanti untuk membangun tim ya ada kewaspadaan dini itu nanti yang akan didampingi oleh anggota TNI Polri di 3 hari saat Bapak Ibu datang ke Balai Diklat. Nah, kemudian di kemampuan awal ya ini yang sedikit tadi saya singgung yang sudah diaplikasikan adalah saat Bapak Ibu menyusun atau membuat jurnal eh, mingguan. Ya, kesiapsiagaan jasmani, bagaimana kita mempersiapkan menjaga kondisi jasmani kita untuk beraktivitas di instansi, di madrasah, di kantor masing-masing, dan juga mental, etika dan moral. Notabene kita semua ya, yang nanti Bapak Ibu kan juga sebentar lagi akan menjadi PNS murni, itu nanti pasti kita sebagai PNS ya, apalagi saya sudah hampir 18 tahun gitu ya menggeluti berprofesi sebagai PNS itu eh, kita selalu disorot di masyarakat. Betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Ada yang pernah punya Betul, Bu. pengalaman? Iya, kalau ya Betul. ini loh yang pegawai negeri gitu ya. Itu juga pasti kita selalu apa ya disorot tindakan perilaku sikap kita itu pasti akan dinilai oleh masyarakat gitu ya karena apa kembali lagi ke fungsi ASN tadi sebagai pelayan publik sebagai untuk mempererat dan pemersatu bangsa jadi harus punya etika yang baik punya moral yang baik ya mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar isu-isu berita banyak tidak tentang PNS yang negatif, baik perilaku ataupun isu. Pernah Baik, mendengarnya? Bu. Iya, banyak ya di medsos gitu ya. Nah, jangan sampai saya selalu wanti-wanti jangan sampai nanti Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini nanti tetap selalu ya jaga moral kita, jaga mental gitu ya sehingga tetap menjadi pegawai negeri yang profesional, yang berintegritas. Siap Bapak Ibu? Siap semuanya? Harus siap, Bu. Harus Ya, siap ya. Nanti akan saya tagih nanti ya. Nah, itu nggih sekali lagi tidak hanya saat implementasi nilai ini tidak hanya saat Bapak Ibu menjadi peserta latsar, namun nanti selama mengabdi sebagai pegawai negeri sipil. Ya, itu juga sebuah pesan untuk diri saya sendiri dan juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, ini adalah tujuan Bapak Ibu di mata pelatihan yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, memantapkan wawasan kebangsaan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah, ini adalah konsep ya atau definisi dari wawasan Nusantara ya. Karena dari konsep wawasan Nusantara lahirlah wawasan kebangsaan ya. Itu eh, bahwa wawasan Nusantara ini adalah cara pandang dan sikap yang namanya wawasan ini adalah cara pandang ya, Bu, ya, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri, lingkungan geografi, sumber daya, serta segala potensi fisik dan non fisik, gitu ya, yang terkandung dan lahir dari interaksi. Nah, ini sebagai kesatuan ini ya, tadi ada empat konsensus dasar, ada empat pilar kebangsaan. Nah, kemudian terwujud dalam 8 gatra atau astagatra. Ada demografi, ada geografi, sumber kekayaan alam, ideologi atau yang kita singkat dengan Polexosbud Hankam. Nah, di sini Bapak Ibu ada demografi. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya pernah mendengar kapan Indonesia akan hadir generasi emas? Apa demografi emas? Bonus demografi di tahun berapa Bapak Ibu? Ada yang pernah mendengar? 2005. 2045. Iya, ada di tahun 2045 nanti negara ini ya diprediksi ya akan ada bonus demografi. Harapannya generasi-generasi penerus yang nanti muncul di tahun 2045 ya anak-anak kita mungkin cucu saya atau anak-anak Bapak Ibu nanti ya itu menjadi generasi yang tangguh ya bukan karena derasnya apa sekarang derasnya digitalisasi ya efek dari era digital itu eh, apa membentuk karakter yang berbeda dengan karakter sebelumnya gitu ya jadi harapannya ini adalah juga Bapak Ibu teman-teman di sini itu juga punya peran nanti ya untuk menciptakan generasi emas di bonus demografi ini di bonus demografi agar tercipta generasi-generasi yang tangguh yang berkualitas yang berkarakter gitu ya. Nah, kemudian wawasan kebangsaan ya sama adalah cara pandang ya. Yang namanya wawasan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, tadi dilandasi oleh jati diri, kesadaran dan bersumber dari empat pilar kebangsaan. Ya, nah, negara ini baru berproses ya Bapak Ibu kita jika kita diskusikan tentang negara kita kondisi saat ini itu pasti banyak sekali pro dan kontra gitu ya apalagi di pemerintahan yang baru ya kita semua masih berproses demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera. Nah, kemudian nah ini Bapak Ibu ya sebelum nah yang menjadi konsensus dasar atau empat pilar kebangsaan ya. Nggak ada suaranya ya? Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Suaranya hilang Ini tadi. sebentar, Ngapur. saya terpental di room berapa ini? Room 3 ya. Ya, oke baik. Ini masih di, oke, baik saya ulangi, Maaf Bapak Ibu, saya tadi terpental dari Zoom.
ya. eh, ada 4 pilar kebangsaan tadi apa saja Bapak Ibu? Pancasila, UUD, Ya, NRI, ya. NKRI sama Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mohon dicek ya, ini para pesertanya kok hanya 18 ya, yang harusnya kita ada 21 ya, monggo mungkin di ketua kelompok ya, bisa dicek untuk kehadiran anggota pesertanya ya di kelompok masing-masing. Nah, kemudian Ya. Bapak Ibu ya, mengapa 4 pilar kebangsaan ini dipilih ya? Karena di masing-masing Pancasila, Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ini memiliki esensi nilai, yaitu nilai-nilai kebangsaan. Ya, jika kita ketahui bersama bahwa di Pancasila itu terdiri dari berapa sila, Bapak Ibu? Pancasila? 5, Bu. 5. Ya, 5 ya, 5. Panca itu 5. Nah, masing-masing sila ini memiliki esensi nilai. Contoh sila yang pertama ya, nilai religius. Sila yang kedua, nilai kekeluargaan. Nilai yang ketiga, ya, nilai keselarasan. Dan nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan serta nilai keadilan. Ya, kemudian juga sama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana ada tentang demokrasi, kesamaan derajat ya di pasal tertentu bahwa seluruh warga negara berhak atas memperoleh pendidikan, harus ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, ini adalah kesamaan derajat ketaatan hukum. Sama juga Bapak Ibu, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Bapak Ibu ada yang masih ingat? Beda-beda tapi tetap satu. Beda-beda tapi tetap satu Ya, jua. betul. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini ada esensi nilai tentang nilai kepedulian, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Sama juga untuk NKRI, ini ada juga nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa, dan nilai kemandirian. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, kita lihat tadi di rangkuman bahwa bendera, bahasa, kemudian lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ya, apa bendera negara kita? Merah Merah putih. putih. Apa Merah bendera? putih. Yang Ya, merah sang putih. merah putih. Apa bahasa negara kita? Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Apa Indonesia. lambang negara? Garuda. Garuda. Pancasila. Ada Pancasila dan apa lagu kebangsaan? Indonesia. Indonesia Raya. Ya, yang digubah atau diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, keempat ini tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, ya, ini sudah dilegalkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ya, ini terkait tentang bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini yang menjadi ruh ya dari nilai-nilai bela negara. Ya, di awal tadi saya menanyakan ada berapa nilai-nilai bela negara? Ada berapa Bapak Ibu yang ada di layar? Ada 5. 5. Ya, ada 5 nilai bela negara. Nilai pertama apa? Cinta Cinta tanah tanah air. Cinta air. tanah air. Nilai yang kedua, Sadar Sadar berbangsa dan Bangsa dan bernegara. sadar berbangsa dan bernegara. Nilai yang ketiga, setia Setia pada pada Pancasila Pancasila sebagai sebagai ideologi ideologi negara. negara. setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nilai yang keempat apa? Rela Berkorban rela berkorban untuk untuk bangsa bangsa dan dan Rela negara. negara. berkorban untuk bangsa dan negara. Dan apa nilai yang kelima? Kemampuan Kemampuan awal bela awal bela negara. negara. Iya, kemampuan awal bela negara. Nah, kita nanti akan banyak berdiskusi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nah, di masing-masing nilai-nilai bela negara ini kan terdapat indikator nilai. Contoh, dinilai cinta tanah air. Ada berapa indikator nilai ini? 6. Ada 6, gitu 6. ya. Nah,
Nah, kemudian Bapak Ibu ya, karena nanti endingnya adalah implementasi nilai-nilai bela negara, itu bisa dilihat dari masing-masing indikator. Contoh, apa aksi nyata atau implementasi yang pernah, yang sudah Bapak Ibu teman-teman lakukan di bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Apa yang pernah Bapak Ibu lakukan, implementasikan dalam kehidupan Pakai sehari-hari? batik di hari Menggunakan kerja Ibu basic. pada hari Kamis. Ya, boleh memakai batik. Apalagi tidak hanya batik, selain batik apalagi nih? Menggunakan Lurik, hasil produk bank. Lurik, menggunakan lurik. ya. Itu kan pakaian ya. Selain Ya, pakaian, selain batik, lurik, apalagi mungkin makanan khas bisa. Ya, makanan khas. Ya, ya makanan khas. Kemudian produk-produk handmade gitu ya. Ya, handmade dari beli UMKM. beli sepatu-sepatu produk lokal, Bu. Iya, beli sepatu produk lokal ya. Nah, itu juga bisa contoh Bapak Ibu teman-teman semuanya telah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara pada apa? Nilai cinta tanah air. Nah, contoh jiwa patriotisme masih yang di cinta tanah air ini. Contoh aksi nyatanya apa? Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Apa contohnya yang Bapak Ibu dapat implementasikan? Apa contohnya? Apa, yo? Jiwa Bapak Ibu memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa negaranya dicirikan dengan kegiatan Disiplin apa? di Bisa aturan disiplin, bisa apalagi menjaga yang kebersihan umum, ikut Cara upacara bendera. mengikuti nah, upacara bendera. ya mengikuti upacara bendera gitu ya. Yang beberapa waktu lalu ya 17 Agustus. Nah, kemudian juga mungkin di instansi Bapak itu adalah salah satu eh, Bapak Ibu telah mengimplementasikan nilai bela negara, nilai cinta tanah air pada indikator jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Contoh lagi Bapak Ibu. Izumi lancar. Nah, eh, di nilai yang ketiga ini setiap ada Pancasila sebagai ideologi negara. Ada indikator nomor dua ini mengamalkan nilai-nilai Bapak Ibu teman-teman semuanya. Menyelesaikan masalah dengan mufakat. Ya, Beribadah sesuai dengan menyelesaikan agama masalah dan dengan kepercayaan mufakat sesuai dengan masing-masing. nilai Pancasila yang Keempat, keempat. Apalagi ya nilai toleransi sila yang antar pertama. umat beragama. Ya, betul. Toleransi antar umat beragama. Apalagi yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk mengimplementasikan Ibadah, nilai Bu. ini? Ya, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di lingkup Gotong masyarakat. royong, Apa yang pernah Bapak Ibu? kegiatan gotong Ya, royong. gotong royong, kerja bakti itu ya di lingkungan RT, di lingkungan rumah. Nah, itu adalah salah satu bahwa Bapak Ibu, teman-teman semuanya telah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Nah, contoh lagi di rela berkorban. Ini ya, dinilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ada di indikator nilai yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, ya, kemudian eh, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Apa contoh aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan selama ini? Ya, minimal selama menjadi CPNS apa contoh nyatanya? Rela pulang lebih dari jam kerja Ibu untuk menyelesaikan tugas dari kantor. Ya, ya betul. Apalagi ya betul. Apalagi Hmm. lebih sederhana lagi sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan selama menjadi CPNS di tempat tugas. Ya, Ya, berarti ya bekerja, Bapak Ibu masuk tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan
Saat ini mungkin yang diberikan atasan ya, atau yang guru mungkin sudah mulai mengajar di kelas, yang sebagai calon dosen ya, mungkin masih ada di penempatan sebelum benar-benar mengajar. Nah, itu adalah berangkat bekerja ya dengan niat yang baik itu adalah salah satu implementasi bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Betul tidak? Selama ya waktu dari pagi mungkin pukul 8 yang di kantor atau yang di madrasah pukul sebelum pukul 7 sampai nanti pukul 3 ataupun 4 sore itu adalah waktu yang dikorbankan ya untuk kemajuan bangsa dan negara ya untuk teman-teman guru di madrasah ya punya tupoksi ya, mendidik juga adalah salah satu ya yang sangat relate ya dengan apa jabatan tugas pokok di jabatan masing-masing khususnya sebagai CPNS ya itu Bapak Ibu sudah menerapkan nilai bela negara. Satu lagi Bapak Ibu ya di poin kelima kemampuan awal bela negara ya. Nah, tiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa ini? Sudah jelas sekali Bapak Ibu di indikatornya. Selalu Berdoa. Bersyukur, bersyukur. berdoa. Apa? Iya, selalu bersyukur, selalu berdoa, gitu ya. Ini adalah salah satu indikator nilai. Bapak Ibu tidak banyak mengeluh, berkeluh kesah, gitu ya. Boleh tidak boleh, ya. Tapi sekali lagi kita harus tadi menjaga mental. Menjaga mental itu apa ya? Kalau di bahasa Jawa ini ngunggah ngedun ke ati, ya. Lebih ke perasaan, lebih ke hati itu adalah lebih menjaga kesehatan mental gitu ya. Nah, kalau saat ini ya di yang yang banyak terjadi ini kan Bapak Ibu pernah mendengar ada rekan atau teman yang toksik ya. Itu ya, pernah mendengar Pernah. Pernah. atau bahkan pernah punya. Punya Oh, juga. pernah ya. Jadi iya ada teman yang toksik. Nah, itu apa yang harus Bapak Ibu lakukan dalam rangka menjaga kesehatan mental, menjaga mental kita ya. Jangan sampai energi-energi negatif itu apa masuk ke dalam diri kita ya. Selalu tangkap sinyal-sinyal atau energi positif. Ya, mengapa saya bisa berkata demikian ya? Karena saya pernah melakukannya seperti itu. Jadi pengalaman pribadi gitu ya, Bapak Ibu jangan sampai kita terbawa dengan hal-hal yang negatif ya. Ini hanya sharing saja Bapak Ibunya. Ini tentang apa lima nilai-nilai bela negara. Ya. Nih, udah hadir. Oh, lagi ngajar. Taruh sini aja nih, Mbak. Sini, sini. Ya, itu kemudian berikutnya Bapak Ibu ya terkait dengan apa namanya isu strategis atau kritikal kontemporer ya ini terkait dengan modul yang kedua yaitu apa namanya analisis isu kontemporer. Nah, monggo Bapak Ibu bisa renungkan sejenak gitu ya. Isu-isu apa saja itu ya yang apa namanya isu-isu apa saja yang di fokus lingkup negara kita dulu, yang isu-isu strategis. Monggo renungkan mungkin sekitar 2 atau
Baik, Bapak Ibu, sudah direnungkan apa eh, isu-isu ya tadi terkait eh, isu-isu kontemporer ya, isu strategis ya. Jadi sebenarnya isu strategis atau isu kritikal kontemporer ya itu adalah merupakan kelompok isu ya, kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Ya, dari hasil renungan, apa saja Bapak Ibu contoh isu-isu ataupun masalah-masalah yang saat ini ya banyak kita dengar, kita tahu dari bisa media sosial ataupun dari televisi di berita-berita di televisi, apa saja Bapak Ibu? Naikkan pajak Ya, kenaikan pajak ya di beberapa tempat ya sampai 250% itu ya. Di mana itu Mas itu? di Pati, Bu. Kemarahan, Di Pati ya. Apalagi Bapak Pati. Ibu? Korupsi dana haji, Bu. Oh iya, korupsi dana haji ya. Nah, Kemudian ada yang baru yang baru lagi nih Tunjangan DPR. Tunjangan oh DPR. ya tunjangan DPR ya yang memicu demo ya. Eh, Di era efisiensi anggaran, ternyata DPR juga nggak ada efisiensi anggaran gitu ya. Ya, apalagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Penyebaran bendera hoax. One Piece, Ya, Hoax. penyebaran hoax. Kemudian apa bendera yang One itu ya? Piece sebagai Iya, bentuk kritik. beberapa waktu yang lalu ya, betul. Saat kita mau merayakan kemerdekaan ya. Ada lagi Bapak Ibu? Penyalahgunaan AI. Iya, ini yang eh, apa namanya yang sangat meresahkan nih ya Iya. tentang kebijakan bagaimana etika kita bisa etika dalam apa menggunakan artificial intelligence ya atau arti apa namanya kecerdasan buatan ya jangan sampai mengalahkan kecerdasan alamiah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya kepada kita. Nah, ini beberapa ya kalau isu itu kita identifikasi isu-isu negara ya pastinya sangat banyak sekali ya tidak sampai sore itu kita diskusinya belum selesai gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, ini adalah tujuan ya, tujuan pembelajaran di materi yang kedua yaitu di analisis isu kontemporer. Yang pertama adalah menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis ya, sama saat ini Bapak Ibu juga masa-masa beradaptasi ya dengan lingkungan yang baru setelah SK CPNS-nya turun ya, sehingga ada perubahan-perubahan harus beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer. Nah, yang ketiga adalah menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Ya, nah di awal ya, jadi yang namanya sebuah isu atau masalah yang kontemporer itu ada yang jangkauannya lingkup bangsa atau negara, ada juga sebuah isu itu yang paling kecil, misalkan di keluarga, dan saat ini yang sesuai, yang relate ya dengan Bapak Ibu sebagai CPNS adalah adanya isu atau permasalahan di instansi atau tempat tugas masing-masing. Ya, mengapa? Karena nanti terkait dengan tugas individu ya untuk di mata pelatihan atau di materi analisis isu kontemporer ya. Nah, ini Bapak Ibu salah satu sub materi di dalam mata pelatihan analisis isu-isu kontemporer. Ya, isu ini nanti ya yang menjadi tugas individu adalah untuk lingkup instansi, lingkup tempat kerja ya. Setelah tadi kita sedikit banyak gitu ya berdiskusi tentang isu-isu di lingkup negara. Ya. Untuk tahapan penyelesaian isu ini ada 4 tahap ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah
praanalisis ya atau identifikasi dan deskripsi isu ya. Ini nanti kaitannya dengan apa namanya bab tugas itu adalah Nah, ini adalah peranalisis ini terkait dengan identifikasi dan deskripsi isu, ya. Kemudian nanti terkait dengan tugas individu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya adalah Bapak Ibu harus menggali, mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu. Nanti ada 5 isu di instansi atau di tempat tugas masing-masing. Yang nanti penyelesaiannya itu harus sesuai dengan tugas pokok fungsi sesuai dengan jabatan masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian sejatinya isu atau masalah itu apa, Bapak Ibu teman-teman semuanya? Jadi isu atau masalah itu adalah sejatinya sebuah gap atau kesenjangan ya antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi nyata yang terjadi. Itu adalah sebuah masalah dan nanti Bapak Ibu menggunakan kemampuan berpikir kritis ya nanti untuk menganalisis, untuk menapis isu, menapis itu memilah ya Bapak Ibu ya, memilah isu dan juga tadi kebenarannya ya, isu itu benar adanya atau hanya kebohongan semata ya, tadi disampaikan ada hoax gitu. Nah, ini adalah Bapak Ibu ya, nanti terkait dengan tugas individu, ya. Jadi lingkup isu itu bisa masyarakat, bisa instansi atau tempat kerja, dan juga bisa nasional atau lingkup bangsa dan negara, ya. Kita tadi sedikit banyak ya sudah mendiskusikan gitu ya terkait beberapa isu di lingkup nasional. Nah, nanti yang menjadi tugas Bapak Ibu dan teman-teman semuanya adalah menggali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan isu yang muncul di lingkup instansi atau tempat kerja. Ya, monggo ada yang raise hand, Mas Muhammad Faisal. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Tadi saya sempat keluar dan gagal untuk merekod ulang, mohon untuk dijadikan Oh, host kalau itu nanti dari kelompok 3. dikomunikasikan ke panitia. Mungkin Mas Faisal kembali ke main room dulu. Oh, Iya. panitianya nih ada. Ke main room dulu atau mungkin diinfokan di grup juga bisa di grup ya karena kalau untuk Main roomnya juga mungkin kosong ini, Bu. kosong Kosong mungkin semua ini. bisa apa ada panitia yang masuk di grup WA Bu, mungkin Ada. nanti saya share link aja, Bu. nanti bisa Oh, iya. Karena saya yang record dari kelompok Oh, 4. nanti biar oh iya dari ini kelompok 4 gitu. berarti ada backup ya dari kelompok 4 ya karena untuk yang Oke, bertanggung terima jawab untuk kasih. menjadikan host dan co-host itu adalah panitia gitu ya kewenangan panitia. Oke, baik bisa saya lanjutkan ya. Nah, karena ini nanti juga terkait dengan tugas individu, ya. Nah, saya ulangi ya, nanti Bapak Ibu, selain saya menjelaskan materi untuk di analisis isu kontemporer, sekaligus juga menjelaskan tentang tugas individu yang nanti harus Bapak Ibu, teman-teman semua selesaikan. Ya, sekali lagi, nanti Bapak Ibu menggali, mendeskripsikan, mengidentifikasi 5 isu ya yang muncul dan pastikan setiap isu yang dimunculkan itu nanti penyelesaiannya dapat dilakukan oleh Bapak Ibu sesuai dengan uh, Nah, kemudian deskripsi isunya ya ini sesuai dengan data ya data dan fakta. Nah, rumusan isunya adalah pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas, memuat fokus, lokus dan waktu ya. Misalkan lokus di KUA Kecamatan A. Misalkan MTS Negeri 1 ya, MI Min. Nah, itu
itu adalah contoh nanti untuk setiap isu itu dituliskan lokusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu dari 5 isu yang nanti digali ya, dari 5 isu yang nanti diidentifikasi, yang harus diidentifikasi Bapak Ibu sesuai dengan penyelesaiannya ya. Penyelesaian sesuai dengan tupoksi di masing-masing jabatan dari 5 isu nanti, kemudian ditapis itu dipilah Bapak Ibu, dipilah dengan yang namanya teknik APKL dan USG. Nah, mungkin bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini, di instansi kerjanya ada beberapa CPNS dan ada yang sudah ikut Latsar di periode sebelumnya mungkin sudah tidak asing lagi ya, mungkin dapat cerita dari teman-teman sesama CPNS tentang teknik APKL atau USG. Nah, untuk yang pertama teknik APKL yaitu A-nya adalah aktual, P-nya adalah problematik, K-nya kehalayakan, dan L-nya adalah layak. Ini adalah digunakan untuk menilai kualitas isu. Ya, A. Aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian P. Problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kemudian halayak ya, kehalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan layak, kelayakan adalah isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahannya. Jadi ini yang dinamakan dengan teknik APKL ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, caranya seperti apa ya? Jadi seperti ini Bapak Ibu matriks penilaian kualitas isu dengan analisis APKL ya. Nah, ada 5 isu ya nanti yang harus Bapak Ibu gali, yang harus Bapak Ibu identifikasi dan deskripsikan. Kalau boleh tahu ini di kelompok 3 dan 4 ini ada jabatannya apa saja ini? Ada yang jabatannya sebagai guru, Ya, ada? Ibu. Ya, Ada, Bu. kemudian ya guru, kemudian sebagai penghulu, ada? Ada ya. Ya, selain itu sebagai penyuluh, Ada. ada? Ya, kemudian apalagi sebagai dosen? Ada, Bu. Oh, ada, baik. Sebagai apa? Pranata komputer ada? Tidak ada. Pranata humas? Yang belum saya sebutkan di jabatan apa, Bapak Ibu, di kelompok 3 dan 4 ini? Saya, Bu, Pengawas analis jaminan produk SDM. halal, Bu. Oh, analisis SDM aparatur. Ya, apalagi? Pengawas jaminan produk halal, Ibu. Oh iya, pengawas jaminan produk halal ya di Kemenak ya. Ini adalah beberapa jabatan baru jaminan produk halal. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi di kelompok di angkatan 44, angkatan maaf kelompok 3 dan 4 ya itu ada 6. Nah, mohon nanti untuk isu yang diidentifikasi, isu yang digali ini sesuai nanti penyelesaiannya dengan tupoksi di masing-masing jabatan. Contoh guru gitu ya. Oh, guru eh, apa terbatasnya kreativitas guru dalam mengelola proses pembelajaran. Ini maksudnya apa? Oh, mungkin karena penyebabnya muridnya bosan atau belum adanya belum mengimplementasi apa model. Jadi masih konvensional gitu ya. Nah, sehingga nanti penyelesaiannya apa? Oh, berarti nanti penyelesaiannya ya eh, mengimplementasikan model pembelajaran interaktif, misalkan entah itu dengan problem based learning ataukah itu project based learning. Jadi nah, itu ya Bapak Ibu, mohon bisa direnungkan dulu ya, kira-kira nanti isu apa, kemudian yang saat ini muncul di instansi masing-masing.
Ini cepat. Ternyata Tidak ada sekarang. ini aku. Ya. Ikan yang L siapa? Nah, dia udah masih ada. L itu yang nanti yang 100. Satu satu. Yang lainnya bebas. Itu mau ngasih orang rangka pelatihan atau honorer. Honorer masih 3 atau gitu. Satpam kayak kesian dia yang ngomongnya gede. Terus dengan yang ngasihkan ya. Iya. Ketika terus cumpui. Terus lagi Terus siapa? Yang ruangannya dipakai. F. F berarti apa? Karena Banyak masalah. ada mulut juga. Mulai sih. Terus Siapa lagi? Rohim. Yang di F ya. yes. Nanti biar yang ini yang ngasih Mas Roni aja ya. Sekalian dia. Sekalian. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi mohon mulai saat ini ya bisa eh, nanti setelah kegiatan Zoom meeting ini Bapak Ibu bisa bertanya ya mungkin pada pegawai atau guru yang lebih senior ya yang apa namanya sudah ada di instansi lebih lama uh, uh, atau juga dengan atasan kira-kira isu-isu ataupun masalah yang perlu segera dicarikan solusinya itu apa saja. Itu ya nanti untuk penghulu ya mungkin juga bisa problem atau isu yang dimunculkan itu kurangnya akses informasi bagi layanan nikah bagi calon pengantin misalkan ya. Kemudian untuk yang apa namanya SDM aparatur ya ini juga nanti isu-isu yang dimunculkan ini bisa nanti terkait dengan kepegawaian ya. Nah, kemudian untuk dosen Bapak Ibu karena pengalaman ya di beberapa bimbingan itu saat ini kan untuk dosen belum dilibatkan mengajar ya. Betul. Siapa yang di sini sebagai dosen? Ya Bu. Ya. Ya, masih penempatannya di mana, Mbak? Saya penempatannya di Lembaga Penjaminan Mutu Bu. Ya, jadi monggo nanti untuk isu ataupun masalah yang dimunculkan nanti sesuai yang di Ya baik. penempatan saat Ya ini. baik Bu. Itu ya, Mbak ya. Nah, ya kemudian juga untuk pengawas jaminan produk halal ya, ini contoh permasalahan kemarin yang ada itu apa ini belum adanya misalkan ya ini contoh belum adanya informasi mengenai bagi apa pengusaha pelaku usaha gitu ya jadi belum pelaku usaha itu belum tahu informasi terkait eh, penjaminan produk halal ini juga bisa menjadi salah satu isu nanti yang bisa dimunculkan. Nah, kemudian dari 5 isu, ya, ini kan ada scoring Bapak Ibu ya, ada 5. Di sini ada keterangan bahwa setiap kriteria diberi skor nilai 1 sampai 5. Ya, di mana angka 5 itu sangat. Misalkan, oh isu tentang kurangnya kreativitas guru, ya, selama proses pembelajaran, oh itu sangat aktual, sangat problematik. Oh banyak guru di sini ngajarnya hanya ceramah, memberikan murid suruh mencatat, kemudian suruh mengerjakan soal, misalkan ya, belum ada diskusi, simulasi, praktek. Nah, itu contoh ya masalah yang ada. Oh ini sangat problematik
problematiknya sangat problematis di masing-masing instansi kan punya hal ya masyarakat ya punya stakeholder eksternal ya stakeholder eksternal kalau di madrasah itu ya wali murid komite itu ya kalau stakeholder internalnya ya tendik ya eh, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah. Nah, itu bisa nanti eh, untuk memberikan scoring 1 sampai 5. Nah, dari kelima isu nanti dijumlahkan Bapak Ibu scoring di masing-masing komponen atau aspek ya. A, P, K, L. Nah, jumlahnya kemudian nanti 3 prioritas tertinggi nanti ditapis lagi, dipilah lagi menggunakan teknik USG. Ya, teknik USG untuk menentukan prioritas ya urgensi, seriousness dan growth. Sama Bapak Ibu dari ketiga dengan peringkat tertinggi eh, nanti juga diberikan kriteria ya urgensi mendesak sangat mendesak 5 4 mendesak 3 kurang cukup mendesak 2 kurang mendesak 1 tidak mendesak itu adalah kriteria atau scoring 1 sampai 5. Nah dari teknik USG ya dari teknik USG ini nanti sama untuk prioritas dengan jumlah tertinggi atau ranking pertama ya itu nanti menjadi core isu. Nah, setelah itu eh, mendalami menganalisis isu. Core isu yang tadi didapatkan kemudian dianalisis Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Banyak sekali pisau atau alat analisis yang dapat digunakan. Bisa dengan SWOT, bisa dengan fishbone, dengan mind mapping, atau juga Bapak Ibu mungkin punya pengalaman menggunakan pohon masalah ya dengan SWOT dan sebagainya. Namun di kesempatan pelatihan dasar ini yang kita gunakan adalah fishbone yang lebih simpel ya. Jadi sebab akibat, hubungan sebab akibat. Sebab penyebabnya apa saja, yang menjadi akibat adalah ya tadi core isu yang muncul. Nah, kemudian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya nanti dalam diagram fishbone ya di efek ya ini adalah akibatnya yang menjadi core isu, kemudian yang menjadi penyebabnya ini ada beberapa aspek atau komponen, ada material ya bahan-bahannya, metode atau caranya, manusianya, biasanya di sini ada milieu atau lingkungan gitu ya. Nah, mohon nanti dalam menganalisis menggunakan fishbone diagram itu penyebabnya tidak hanya satu ya, karena ada beberapa penyebab ya. Jadi nanti penyebabnya lebih dari satu. Mengapa? Misalkan di sini tadi contoh core isunya adalah kurangnya kreativitas guru selama proses pembelajaran. Oh, berarti men itu bisa dari gurunya, bisa dari muridnya. Ya, sama misalkan untuk yang penghulu. Mainnya siapa? Mainnya bisa dari masyarakat, bisa jadi dari pegawai KUA atau penghulunya, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi mohon nanti dalam menganalisis di fishbone diagram itu sediakan beberapa penyebab. Nah, ini jadi core issue disajikan dalam kalimat negatif. Kemudian nanti setelah core issue, Bapak Ibu harus menyampaikan ide gagasan yang kreatif untuk menyelesaikan masalah atau isu. Ya, jadi sekali lagi core issue disajikan dalam kalimat negatif. Ide gagasan itu nanti yang menjadi penyelesaian ya, bisa juga nanti menjadi embrio judul rancangan contohnya digital ya. Nah, kemudian tahap yang saya isu ya. Eh, Setelah tadi core issue dianalisis dengan fishbone diagram, kemudian Bapak Ibu ada gagasan inovatif atau gagasan kreatif ya. Oh, karena kurangnya kreativitas guru dalam proses pembelajaran, berarti nanti inovasi pembelajaran atau implementasi model pembelajaran. Monggo dipilih model pembelajaran apa. Dengan model pembelajaran itu proses pembelajaran jadi lebih menyenangkan, interaktif, dan sebagainya. Nah, nanti gagasan kegiatan dituliskan beserta langkah-langkahnya. Ini untuk tabel rekomendasi alternatif isu. Ya, dari sini Bapak Ibu teman-teman semuanya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Ya,
kita tadi di awal ya, karena nanti Bapak Ibu ada tugas individu untuk rekam suara, ya, learning journal, rekam suara tentang apa namanya pengalaman Bapak Ibu di sinkronus pertama dan juga di asinkronus ya. Bapak Ibu kan hari ini untuk sinkronusnya itu terjadwal ada 2 JP ya. Kemudian ada 7 JP nanti untuk asinkronus ya. Jadi asinkronus itu digunakan untuk mengerjakan tugas. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk materi yang tadi saya sampaikan, sedikit banyak kita berdiskusi, bisa dipahami? Bisa, Oke, Bu. baik. Mohon izin, nih, mau tanya terkait dengan Hmm, rekomendasi alternatif penyelesaian isu tadi. Ya. Itu tadi berarti yang sudah dikerucutkan di prioritas dengan menggunakan teknik USG atau masih 5 topik itu kemudian dijabarkan alternatif penyelesaiannya. Oh, yang Terima kasih, Ibu. alternatif penyelesaian itu kalau sudah mengerucut, sudah dengan teknik APK kan 5, diambil 3, ditapis lagi dengan USG, muncul satu core isu. Mm-mm. Nah, satu core isu nanti kan dianalisis dengan Fishbone. Oh, Mm-mm. penyebabnya apa saja isu itu terjadi. Nah, setelah penyebabnya dianalisis, baru dicarikan ide. Ya, nah, gagasan ide kegiatan itu adalah eh, penyelesaiannya. Jadi kegiatan-kegiatan dari penyelesaiannya. Misalkan tadi saya contohkan ya, core isunya adalah kurangnya kreativitas guru. Nah, gagasan ide untuk penyelesaiannya adalah mengimplementasikan model pembelajaran tertentu. Ya, berarti nanti gagasan kegiatannya ya dalam mengimplementasikan model itu tahapannya apa saja, kegiatannya apa saja. Oh, kalau guru Oh, perencanaan modul, membuat modul ajar atau perencanaan pembelajaran dan sebagainya. Itu ya, berarti Mbak ya. berarti satu, Ibu, satu yang sudah Iya, dikerucutkan menggunakan teknik iya, Fishbone-nya dituliskan. betul. Oke. Terima kasih, Bu Rizka. Iya, sama-sama. Ibu mohon Eh, izin monggo bertanya. ada lagi Jadi, sih. perkenalkan saya Syifa Ya, dari kelompok silakan. 4. Saya ingin bertanya Ibu, Ya, apakah ini nanti yang akan kita kerjakan sebagai aktualisasi atau bukan gitu? ya. Iya, ya, saya jawab iya. Tapi iyanya itu bisa ya, bisa tidak. Kenapa bisa ya, bisa tidak? Ini adalah sebuah apa pemahaman awal ya Bapak Ibu. Karena nanti selama perjalanan ini kan Bapak Ibu masih menerima review materi dari agenda 2, agenda 3 dan mungkin ada situasi dan kondisi nanti yang ada isu-isu yang lebih aktual lagi gitu ya. Nah, jadi bisa ya, bisa juga isu yang digali saat ini kan ini waktunya mendadak Bu, waktunya hanya 1 hari itu kan kita menggali isu hanya tanya kepada 1 2 orang gitu ya. Nah, kemudian jika memang ternyata isu yang yang didapatkan itu dengan waktu yang mendadak, oh ternyata itu sangat aktual sekali. Nah, itu bisa nanti dibawa sampai merancang rancangan aktualisasi. Ya, jika tidak, berarti Bu di tengah perjalanan banyak sekali ya saat pembimbingan tuh, Bu saya ganti isu dari agenda 1 dulu, boleh tidak boleh? Ya, karena memang nanti saat kita mulai merancang rancangan aktualisasi itu kan ada pembimbingan, ada konsultasi dengan mentor, ada kegiatan pembimbingan dengan coach. Gitu ya. Bisa dipahami ya, jadi bahwa bisa iya, bisa dibawa dan bisa tidak karena nanti beberapa kondisi yang tadi sudah saya sampaikan. Itu nggih? Jadi Ibu, matur nuwun. Nggih. Nggih, baik. Sekarang saya akan menyampaikan untuk tugas ya. Tugas ada 2, yaitu tugas individu dan tugas kelompok ya. Nah, kemudian nanti juga akan saya share di Zoom meeting ini tugas individu terlebih dahulu ya. Untuk tugas individu ya seperti yang baru saja saya sampaikan saat menjelaskan di analisis kontemporer ya. Untuk tugas individu yang pertama adalah menganalisis isu di instansi masing-masing ya. Yang pertama, temukan core isu atau isu utama dengan menggunakan analisis APKL tadi ya 5.
ditapis dengan teknik APKL, ada tiga peringkat teratas. Kemudian tiga peringkat teratas ditapis lagi menggunakan teknik USG. Nanti diperoleh yang namanya core isu atau isu aktual. Nah, kemudian yang poin kedua, isu aktual ini nanti dianalisis menggunakan fishbone diagram. Penyebabnya apa saja yang menyebabkan isu itu muncul, ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah isu itu dianalisis, kemudian Bapak Ibu bisa menggagas penyelesaian, ya, gagasan ide penyelesaian dari core isu yang muncul, gitu ya. Kemudian gagasan kita. Dan Bapak Ibu harapannya nanti setelah kegiatan Zoom meeting ini prioritaskan Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas individu karena tugas individu ini nanti akan dipaparkan saat kita sinkronus kedua, ya, di hari Jumat, ya, di hari Jumat terjadwal di sini 10.30 sampai 13.45, ya, karena nanti hari Jumat nanti bisa kondisional gitu ya, mungkin untuk mas-mas itu ya harus mempersiapkan sholat Jumatnya. Jadi intinya Bapak Ibu setelah ini prioritaskan dulu untuk mengerjakan tugas individu, ya, karena nanti dari Jumat akan ada pemaparan, ya, karena pemaparan ini nanti kan kita ada dua kelompok, ya, ada 20 peserta, tidak mungkin dalam waktu 3 JP itu kita Bapak Ibu semua memaparkan. Jadi kita nanti biasanya sampling, ya, atau perwakilan saja di masing-masing kelompok. Nah, kemudian di poin B, tentukan indikator nilai-nilai bela negara. Ya, di bawah nanti ada LK-nya. Kemudian yang C, nah ini membuat learning journal agenda 1. Ceritakan pengalaman kognitif maupun afektif Bapak Ibu teman-teman semuanya saat mengikuti kegiatan sinkronus maupun asinkronus dalam bentuk rekaman suara atau MP3. Ya, nanti yang akan apa namanya MP3 yang akan diunggah di PLC, ya, di LMS gitu ya. Nanti jadi untuk yang tugas individu nanti uploadnya berupa PDF, ini ya individu. Yang poin A dan B nanti berupa PDF, kemudian yang poin C nanti berupa MP3, ya, rekaman suara. Jadi nanti untuk tugas individu ada dua jenis file, PDF dan MP3. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ya. Nah, ini formatnya sudah ada di bawahnya. Ini nanti akan saya share di chat Zoom, ya. Nanti Bapak Ibu bisa convert gitu jadi Word. Nah, nanti bisa langsung mengerjakan di lembar ini, ya. Ini untuk yang lembar kerja tugas individu, rencana aksi bela negara ini adalah gagasan atau ide pemecahan masalahnya nanti dikaitkan dengan indikator nilai bela negara. Ya, untuk tugas individu bisa dipahami Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oke, baik, jika sudah bisa dipahami, saya akan lanjutkan untuk yang tugas kelompok. Nah, ya, jadi untuk tugas kelompok karena di sini ada kelompok 3 dan 4, ya, berarti nanti tugas untuk kelompok 3 dan tugas untuk kelompok 4. Nah, sebentar saya mana ya? Tugas kelompok. Ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk tugas kelompok, ya, di agenda 1 yang ada ada tiga tugas. Yang pertama membuat video visualisasi bangsa. Jadi ini kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, setiap peserta mencari satu buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Sunting video dari masing-masing peserta untuk digabungkan dengan video peserta lainnya sehingga menjadi satu video utuh yang menggambarkan tentang Indonesia. Nah, pada bagian akhir video tersebut, tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang berbeda satu sama lain. Jadi intinya di sini nanti, misal di kelompok 3, anggotanya ada 10, kelompok 4 10, ya. Nanti masing-masing anggota mencari video dari
YouTube, kemudian disunting, dipotong. Nah, kemudian nanti di masing-masing kelompok ya bisa didiskusikan siapa yang nanti yang bertugas untuk memerger, mengedit ya cuplikan-cuplikan ke 10 cuplikan video nanti diedit menjadi satu ya. Dan jangan lupa nanti pada akhir tambahkan tayang ada quote atau ada pernyataan tentang Indonesia. Itu untuk durasi video maksimal 5 menit ya. Jadi masing-masing peserta itu nanti alokasi waktunya setengah menit ya atau 30 detik. Nah, ini kemudian untuk waktu Bapak Ibu sama di kelompok sebelumnya ya, di kelompok 1 dan 2 untuk upload baik nanti tugas individu ataupun tugas kelompok nanti terakhir hari Jumat ya, hari Jumat dini hari ya, hari Jumat 29 Agustus pukul 23.59 nanti upload di LMS. Baik, namun saya ingatkan lagi untuk tugas yang individu poin A dan B nanti ya hari Jumat ada pemaparan terlebih dahulu. Nah, nanti Bapak Ibu untuk video yang sudah diedit tadi ya sudah di merger nanti salah satu ya yang bertugas nanti diupload di channel YouTube pribadi ya. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah link YouTube ya, link YouTube dengan publish terbatas, tulis link di Microsoft Word ya. Jadi nanti apa link YouTube-nya publish terbatas ya sehingga saya nanti bisa melihat apa videonya ya untuk melakukan penilaian. Nah, nanti setelah diupload di YouTube nanti linknya copy pastekan ke Word kemudian nanti di save as PDF ya. Jadi nanti apa untuk filenya adalah PDF. Ini kriteria. Dan ini Bapak Ibu ya, ini juga sebagai salah satu ya implementasi atau aplikasi untuk materi wawasan kebangsaan ya. Ini beberapa kriteria penilaian. Nah, ini di bawah juga ini ya link video lembar kerjanya. Kemudian, nah untuk tugas yang kedua ya, untuk tugas yang kedua adalah membuat teks lirik yel-yel atau lagu kelompok. Nah, untuk tugas yang ketiga adalah membuat skenario role play atau drama sederhana. Jadi ini hanya skenario saja Bapak Ibu karena ini ya untuk yel-yel lagu kelompok ini hanya skenarionya saja. Durasi maksimal 3 menit. Ini bentuk file skenarionya PDF. Nah, nanti praktek yel-yel dan lagu kelompok disajikan saat klasikal. Nah, di awal kan tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti di hari ke-63, 64, dan 65, Bapak Ibu nanti akan datang ke kampus Balai Keagamaan Semarang. Hari yang pertama masih melanjutkan agenda 1 ya, sikap perilaku bela negara. Nanti ada pasukan baris berbaris, ada tata upacara sipil yang nanti akan didampingi oleh anggota TNI Polri. Nah, saat di lapangan itu nanti Bapak Ibu di masing-masing kelompok biasanya diminta ya untuk menyajikan yel-yel gitu ya untuk menemukan semangat gitu ya. Sama juga untuk yang role play atau drama pendek ini nanti juga hanya skenarionya saja ya. Bentuknya file skenario, waktu pengumpulan ini kemudian praktek role play juga disajikan nanti saat klasikal ya. Role playnya ini menceritakan kisah sejarah kemerdekaan RI ya untuk. Nah, nanti kapan untuk latihan yel-yel atau latihan role play-nya ya nanti saat Bapak Ibu bertatap muka bertemu langsung di Balai Diklat karena saat ini pembelajarannya adalah full online. Oke, itu Bapak Ibu terkait dengan tugas kelompok. Ya, monggo jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, saya apa namanya upload dulu ya untuk tugasnya di chat Zoom. Ya, untuk tugas individu dan untuk tugas kelompok. Ya, monggo Bapak Ibu jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, dipersilahkan. Untuk tugas sudah saya upload, ya, monggo bisa di-download. Ya.
Oke, monggo jika ada hal yang perlu kita diskusikan atau ada yang perlu ditanyakan, ya, kalau tidak bisa kita akhiri ya Bapak Ibu karena, Mohon oke, izin Bu monggo. Rizka, Oh, oke, silahkan Bu untuk Sartini. untuk video paparan dari Bu Rizka tadi, apakah berbeda nggih sama yang di LMS di agenda satu atau sama? Kok saya cek Oh, agak sama napa agak berbeda napa gitu? oh, tapi isinya sama. Boleh kami ini nyuwun untuk paparan dari Bu Rizka tadi napa mboten? Oh iya, sebentar Ah, saya cek oke, ya. terima Ya, kasih nggih Bu. ya. Intinya sama sih Mbak, karena Nggih. saya hanya mengambil poin-poinnya saja ya. Oh, nggih. Mungkin yang di LMS itu yang Banyak komplit sekali. gitu ya. Nggih. Iya, Terima kasih Bu. sama ya. Ya, baik jika nanti di ini angkatan 44. Coba ya, saya cek yang ada di PLC. Oh iya. Intinya sama Mbak untuk yang di PLC itu versi komplitnya ya. Jadi per materi, wawasan kebangsaan sendiri, poros sendiri, dan kesiapsiagaan bela negara itu sendiri. Ya, jadi kalau yang saya sampaikan itu sudah kesimpulan ya atau ruh dari materi di agenda Nggih, satu. kalau diizinkan kami nyuwun paparan dari Ibu Iya. yang tadi Bu. Terima kasih Sama. sebelumnya. Inginkan, yes, bentar saya share dulu. Ya, monggo. Ada lagi Bapak Ibu hal-hal yang perlu kita diskusikan? Ya, jadi untuk materi ada versi panjang dan ada versi pendek gitu ya, atau rangkumannya. Sebentar, ini masih berproses untuk upload di chat Zoom. Monggo. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan? Ya, jadi mohon nanti setelah kegiatan Zoom meeting ini prioritaskan Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas yang di tugas individu ya. Nah, untuk yang tugas kelompok mungkin bisa diselesaikan besok ya. Besok Bapak Ibu di hari Kamis itu adalah asinkronus ya, ada 9 JP. Ya, monggo jika menginginkan PowerPoint itu juga sudah saya upload. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu hal yang perlu kita diskusikan? Ya, jika tidak, saya cukupkan sekian ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Monggo setelah ini bisa melanjutkan aktivitas dan juga bisa segera menuntaskan untuk yang tugas. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mari kita tutup kegiatan sinkronus yang pertama pada siang hari ini ya. Ini sudah pukul 11. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Amin. Terima Baik.